kasih pada Tuhan kalau saya masih kesempatan untuk boleh bersaksi dapat memuliakan Tuhan. Kesaksian itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Saya akan bersaksi bagaimana kita mau mendengar suara Tuhan. Ya, kita mau belajar mendengar suara Tuhan. Ya, waktu apa Tuhan itu berbicara? Kapan kita mau mendengar suara Tuhan? Kita mau beritahu Tuhan kalau kita sudah berkati, apakah itu bukan suara Tuhan? Ya, tapi kalau kita keadaan susah, apakah itu bukan suara Tuhan? Di waktu kita mengalami percobaan, kita mengalami ujian, itu adalah suara Tuhan. Itu baik-baik. Di mana firman? Waktu Abraham dipanggil di Kejadian 12, jadilah kamu berkat. Tapi Abraham juga melakukan yang Kejadian 14. Waktu Lot ditawan, dia menyerahkan, bukan cuma menjadi berkat. Dia berperang untuk menyelamatkan Lot. Akhirnya dia perang, dia mati-matian. Apa dia perang pasti menang? Bisa tanda tanya. Tapi bersama Tuhan pasti ada kemenangan. Ya, di dalam Tuhan pasti ada keberhasilan, asal kita ada ketaatan. Makanya itu Abraham berhasil diberkati Tuhan. Nah, jadi orang diberkati Tuhan, ada rencana Tuhan untuk menjadi berkat. Nah, ini kembali lagi, waktu kita menghadapi persoalan, itu waktu kita menghadapi ujian, apa itu bukan suara Tuhan? Hagar, kita tahu Hagar, budaknya Abraham. Itu di Kejadian 16 ayat 6-9. Waktu Hagar hamil, ketahui hamil, dia ditindas oleh Sarah. Mungkin karena tersinggung Sarah, karena Sarah nggak punya anak, dia ditindas sehingga dia lari. Malaikat Tuhan datang pada Sarah. Sarah, jangan lari, jangan takut. Kamu akan diberkati Tuhan. Priamu akan mengandung. Pria anak itu Ismail. Yang memberi nama Ismail itu Tuhan. Jangan lari. Intinya di sini kalau kita mengalami percobaan, usaha kita, rumah tangga kita, bisnis kita ada yang nyuri, ada tanya, dicuri ada yang nyuri kan? Kenapa? Itu ada rencana Tuhan. Kita nggak sadar kita mencuri berkatnya Tuhan. Kita nggak sadar. Makanya Hagar, jangan lari, kembali. Kembali kalau kita ngalami coba, kita jangan lari. Kenapa kita sakit? Jangan lari, bersama Tuhan. Nah, pasti ada kemenangan. Bersama Tuhan pasti ada kemenangan. Makanya di dalam Ibrani 13 ayat ini, Tuhan tidak membiarkan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita kalau kita menjadi hamba Allah. Tuhan pasti nolong kita. Kita nggak perlu takut menghadapi segala persoalan nih kehidupan kita. Kadang-kadang corona macam-macam itu nggak perlu takut. Asal kita juga ada ketaatan lagi. Tuhan memelihara kita hidup kita. Ya. Kalau Abraham itu mau mati, Abraham bisa mati, perang bukan jaminan pasti bisa menang. Saya percaya bersama Tuhan itu pasti ada kemenangan. Di dalam Tuhan ada keberhasilan, ada ketaatan di dalam kehidupan kita. Ya, kita kembali, kita mau mendengar suara Tuhan. Tuhan pastikan kita, saya misi kesempatan untuk menjadi berkat di gereja-gereja di mana kita dipakai Tuhan. Kita didukung sama istri saya. Ya, kalau kita tidak mendukung, sama istri nggak mendukung, kita menjadi rumah tangga apa tidak ada damai di dalam kehidupan kita. Intinya sudah kita menjadi berkat. Kita jangan seperti domba. Apa kita mau seperti domba atau kambing? Apakah saya sebagai domba? Apa saya layak sebagai domba? Kalau kita hidup saya masih egois, yang mementingkan diri sendiri, mementingkan cuma keluarga, nggak peduli dengan gereja. Ini yang penting di dalam kehidupan kita. Ya, gereja itu penting.
Hamba Tuhan kadang-kadang berbicara, kadang-kadang kita tanya, oh itu karena itu untuk yang depan, itu untuk yang belakang, itu untuk yang kanan saya. Apakah itu? Itu adalah firman, adalah untuk diri saya. Jangan untuk orang lain. Diri saya itu, kita harus koreksi. Apa saya dosa, apa tugas saya tanggung. Inilah bukan di dalam kita. Saya percaya di dalam Tuhan itu pasti ada kemenangan. Makanya 1 Korintus 15 ayat 58. Ya, di waktu kita melayani Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Ini janji Tuhan. Tuhan ayat 50, Tuhan akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Tuhan akan menghadapi kita keberhasilan dalam hidup kita, anak kita, keluarga kita. Nah, kalau kita mau berjalan dengan firman, benar-benar firman dalam hidup kita, lalu firman melakukan kita, Tuhan akan melihara hidup kita. Ya, itu nggak bisa, makanya itu di dalam Yakobus 1 ayat 12. Di waktu berbahagialah orang yang bertekuk, yang kuat menghadapi percobaan dan setia di dalam ini. Tuhan berjanji kita diberikan mahkota kehidupan dari Tuhan. Kita mau kepingin mahkota kehidupan? Semua kita mau. Tapi perintah Tuhan dilakukan, jangan cuma janji Tuhan. Kita yang ngejanji tapi perintah Tuhan nggak dilakukan, iya percuma, sia-sia bagi kita. Ya, inilah yang penting bagi saya, sebab saya dikasih kehidupan sekarang, saya baru sekarang sudah umur 77. Saya nggak tahu umur berapa sih. Rumah tangga, keluarga saya juga menghadapi ini juga. Kita harus berjalan. Kita jangan berjalan dengan logika. Kalau kita mau berjalan di iman, rumah tangga kita akan didamaikan. Saya percaya, keponakan saya mengalami satu percobaan. Saya hanya tahu kalau berdasar dan dengan ludah kita hancur. Tapi kalau berjalan dengan iman, pasti akan dipulihkan. Amin. Itu janji Tuhan. Benihin pendeta yang top mengalami perceraian. Tapi karena dia sadar, dia utamakan cuma pelayanan nomor 1, akhirnya istrinya nggak tahan kabur. Sudah cerai 3 tahun, tapi bisa dipulihkan karena sadar. Makanya kalau kita ada persoalan, ada 2 petunjuk. Karena daun tidak akan goyang kalau tidak ada angin. Ada 2 angin yang dari istri atau dari ada 2. Jadi kalau kita mau menjadi istri yang menolong, istri yang berjalan Tuhan, ya, Tuhan pasti akan menjaga kita. Tuhan akan melindungi kita. Hiduplah bijaksana. Ya, di 1 Korintus 3 ayat 7, hiduplah bijaksana supaya doamu tidak sia-sia. Ini penting, bijaksana itu. Nah, kalau kita diberkati, ya kita harus bijaksana untuk Tuhan, untuk panti asuhan, untuk kuat. Perlu untuk gereja itu kita. Untuk Tuhan itu gereja. Kalau kita nggak peduli gereja, ya kasihan. Makanya di Matius 24 ayat 12, kita jadi saksi-saksi Kristus sampai di seluruh bumi. Kalau kita nggak menjadi berkat, gimana kita mau jadi saksi Kristus? Kita kalau sudah mengalami persoalan, kita mendapat penyembuhan dan itu menjadi saksi Kristus, kita harus memuliakan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi saksi Kristus kita supaya menjadi kerajaan Allah. Itu dalam kehidupan kita. Kalau saya boleh hidup sekarang ini, saya dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran keadilan tadi. Saya diberi kesempatan sama Tuhan. Saya sempat berontak di Korea, tapi Tuhan kasih saya beranikan diri. Saya janji tidak berjalan. Jangan takut. Ibrani 13 ayat 5 sampai 7. Jangan takut. Tuhan pasti nolong kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan memberikan. Jangan takut terhadap segala persoalan penyakit apapun segala. Tidak perlu takut. Kalau takut itu berarti apa? Belum sempurna iman kita. Iman kita misi biji Israel tidak tumbuh. Nah, gimana mau tumbuh kalau kamu tidak bergaul, tidak melakukan firman, mau tumbuh? Ya seperti biji Israel mati. Ini dalam kembali. Cintailah Tuhan. Saya percaya firman itu adalah hidup.
Ya, kalau kita terima kasih Tuhan memberkati semua. Amin.